Pernah kepikiran gak sih kalau teman terbaik itu bukan yang paling baik hati, tapi justru mereka yang paling jujur, yang berani ngomongin hal-hal yang ya mungkin pahit buat kita dengar. Oke, mari kita bedah ide yang kedengerannya aneh ini. Nah, kutipan yang nusuk banget ini datang dari seorang komedian, Fiona Cowley. Dan inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Intinya adalah, kadang-kadang kejujuran yang belak-belakan itu jauh lebih berharga daripada simpati yang cuma bikin kita makin terpuruk. Jadi, apa sih sebenarnya orang brengsek yang baik hati itu? Ini bukan soal jadi orang jahat ya, sama sekali bukan. Ini soal jadi orang yang apa adanya, temen yang nggak memperlakukan kamu kayak porselen retak cuma karena kamu lagi ada masalah. Mereka ngelihat kamu, ya kamu seutuhnya, bukan cuma masalah atau kondisi kamu. Supaya kita benar-benar paham seberapa kuat pendekatan ini, kita harus masuk ke kisah pribadinya Fiona. Perjalanannya dimulai jauh sebelum dia naik panggung komedi. Dimulai dari sebuah perjuangan yang membingungkan dan seringkali, ya, menyakitkan, cuma buat cari jawaban. Coba bayangin ini deh, kamu itu atlet remaja yang jago banget, tapi tiba-tiba badan kamu kayak berkhianat. Fiona yang tadinya lincah di lapangan voli mendadak jadi canggung banget. Yang lebih parah, orang-orang yang seharusnya jadi support sistemnya malah meragukan dia. Kepala sekolahnya nuduh dia mabuk, ibunya sendiri nganggap dia cuma cari perhatian. Puncaknya, di usia 18 tahun, dia dipecat dari kerjaan karena dianggap liabilitas. Sakit banget kan? Coba pikirin deh dampak psikologisnya kayak gimana. Kalau nggak ada satu orang pun yang percaya sama kamu, lama-lama kamu jadi nggak percaya sama diri sendiri. Fiona sampai di titik di mana dia mikir, jangan-jangan semua penderitaan ini cuma ada di kepalanya, cuma imajinasi dia aja. Dan situasi jadi makin serius waktu dia ke dokter saraf. Di sana, dia dihadapkan pada dua kemungkinan yang sama-sama menakutkan. Tumor otak atau penyakit genetik langka. Anehnya, Fiona diam-diam berharap itu tumor. Kenapa coba? Karena tumor, meskipun bahaya, bisa diangkat. Tumor itu masalah yang ada solusinya. Sesuatu yang nyata. Akhirnya, setelah 3 bulan penantian, jawabannya keluar. Bukan tumor. Diagnosisnya adalah ataksia Friedreich, sebuah penyakit neurologis progresif yang langka. Seharusnya ini jadi momen yang menghancurkan. Tapi buat Fiona, ini justru sesuatu yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke babak setelah diagnosisnya. Disinilah ceritanya jadi makin menarik dan gak terduga. Fiona akhirnya dapat validasi yang selama ini dia cari-cari, tapi validasi itu datang dengan harga yang gak pernah dia bayangkan. Coba bayangin kontrasnya. Ibunya nangis, Fiona malah merayakannya. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun dia ngerasa gila, ngerasa semua ini cuma karangannya dia. Diagnosis ini, seburuk apapun kedengarannya, jadi bukti kalau penderitaan dia itu nyata. Tapi, perasaan lega itu ternyata nggak bertahan lama. Begitu penderitaannya punya nama, cara orang memperlakukan dia langsung berubah total. Validasi tadi tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih melumpuhkan. Rasa kasihan dari orang lain itu jadi kayak cermin yang pecah. Bukannya melihat dirinya sendiri, Fiona malah mulai melihat dirinya dari kacamata orang lain. Sebagai seseorang yang rusak, rapuh, dan gak berdaya. Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata, bukan penyakitnya yang paling melumpuhkan dia, tapi reaksi orang lain terhadap penyakitnya. Simpati yang niatnya baik malah bikin dia merasa jauh lebih nggak berdaya daripada kondisi fisiknya sendiri. Untungnya, cerita ini nggak berakhir di situ. Titik baliknya datang dari tempat yang paling nggak disangka-sangka. Panggung stand-up komedi. Disinilah Fiona menemukan sebuah komunitas yang nggak memberinya rasa kasihan, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Pemicunya? Klise banget. Putus cinta pas sebelum hari Valentine. Teman-temannya yang tahu selera humornya yang gelap, iseng nyuruh dia buat coba stand-up. Awalnya dia nolak, ngerasa materinya terlalu gelap dan terlalu pribadi buat dibagiin di panggung. Tapi, ya namanya temen, mereka malah ngerjain dia. Tiba-tiba, namanya udah ada di pamflet acara. Panik dong. Tapi dia nekat naik panggung. Dan selama 10 menit, dia tumpain semua hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Putus cinta, disabilitasnya, depresinya. Dan hasilnya, orang-orang ketawa. Untuk pertama kalinya, dia nggak dikasihani. Dia nggak dianggap rapuh. Dia lucu. Di komunitas komedi ini, dia nggak dapat perlakuan khusus kayak yang biasa dia terima. Nggak ada tuh yang jaim atau jaga perasaan di sekitarnya. Sebaliknya, dia menemukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Nah, ini contoh sempurna dari apa yang dia temukan. Seorang teman komedian yang ngerosting dia di atas panggung pakai lelucon tentang disabilitasnya. Buat orang luar mungkin kedengarannya kasar ya. Tapi buat Fiona, itu adalah sebuah anugerah.
Kenapa lelucon itu penting banget? Karena itu nunjukin kalau teman-temannya ngelihat dia sebagai sesama komedian yang setara, bukan sebagai orang cacat yang kasihan. Lelucon itu justru jadi bentuk penerimaan tertinggi. Itu adalah kejujuran yang seolah-olah bilang, kami lihat Elo Fiona, apa adanya, dan kami nggak takut buat bercanda tentang itu. Oke, jadi setelah dengerin ceritanya Fiona, pertanyaannya sekarang apa yang bisa kita ambil dari sini? Pengalaman dia itu ngasih kita tantangan langsung tentang gimana seharusnya kita berinteraksi sama orang-orang di sekitar kita yang lagi berjuang. Oke, mari kita bedah satu-satu. Pertama, fokus ke orangnya, bukan ke penyakit atau masalahnya. Kedua, stop bersikap terlalu protektif yang malah bisa bikin mereka merasa nggak berdaya. Ketiga, jangan takut buat sedikit ngerosting. Humor itu bisa jadi cara ampuh buat nunjukin kalau kamu masih ngeliat mereka sebagai orang yang sama. Dan terakhir, yang paling penting, tertawalah bareng mereka. Tawa itu pengingat kalau mereka masih di sini, utuh. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Lain kali ada teman, keluarga, atau rekan kerja yang lagi ngalamin masa sulit, kamu mau jadi orang yang kayak gimana? Apa kamu bakal membungkus mereka dengan simpati yang lembut, yang mungkin tanpa sadar malah bikin mereka makin lemah? Atau, kamu bakal ngasih mereka hadiah yang lebih besar, kejujuran, tawa, dan pengingat bahwa mereka masih orang yang sama seperti yang selalu kamu kenal? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.